Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Majid Siregar di sesi kedua dari wawancara bersama Bang Arif. Oke, boleh ditampilkan lagi Bang Arifnya? Oke Bang, tadi kita udah ngomong-ngomong terkait dengan perjalanan karir Bang Arif, terus terkait dengan tanggapannya, persepsi masyarakat terkait lulusan IPB yang jadi bankers dan lain sebagainya. Kali ini kita pengen nanya nih dengan detail apa aja sih yang dikerjain sama Bang Arif sehari-hari selama bekerja di Sijenta. Boleh diceritakan Bang, dari awal waktu di Pinrang sampai sekarang di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat ya Bang ya? Gitu. Iya, betul. Bang. Oke, terima kasih Majid. Jadi cerita ya saat berkarir di Sigenta, tadi saya sudah sempat singgung, saya pertama kali gabung di Sigenta di Sulawesi, di Kabupaten Pinrang ya. Itu benar-benar sebuah tantangan baru buat saya, challenging baru, karena budayanya sangat berbeda ya, budaya di Sulawesi sama di Pulau Jawa, itu sangat berbeda, dan alhamdulillahnya saya itu sangat merasa di welcome banget ketika saya berada di Pinrang. Jadi di sana kebetulan salah satu staf saya itu atau JA saya itu udah berkeluarga ya, anaknya pun udah kuliah, anaknya pun kuliah gitu, salah satu staf saya yang dan beliau welcome gitu, walaupun pasti kita ya sebagai manusia terkadang ketika ada seorang leader atau di perusahaan profesional yang mungkin jauh lebih muda dari kita, pasti biasanya orang-orang akan berpikir yang lain dulu ya, akan berpikir, aduh kayaknya anak mampu nggak ya, kayak gitu, untuk ngelit kayak gitu, seperti itu. Ya, hingga akhirnya saya saat di sana, saya merasa saya bisa berhasil menunjukkan perform terbaik saya, dan di sana itu sehingga saya juga dapat banyak staff-staff baru yang bisa saya manage. Saya koordinasi juga dengan supervisor lainnya, dan saya kebetulan menjadi salah satu tim yang percontohan ya di sana pada saat itu, dan kontribusi salesnya di Sulawesi itu juga salah satu yang paling besar. Kita paling besar kontribusi salesnya pada saat di Sulawesi. Wilayahnya waktu itu saat tahun pertama saya kerja di sana, wilayah saya itu hanya Pinrang ya, hanya satu kabupaten Pinrang sama sebagian Polman pada saat itu, Kabupaten Polman. Nah itu setelah berjalan 1 tahun, itu 1 tahun ya kalau nggak salah, 1 tahun saya dapat tim baru ya, dapat tambahan staff, terus supervisor yang di kabupaten sebelah saya dipindahkan ke arah selatan lagi. Akhirnya saya pegang jadi agronomis yang pegang 6 kabupaten pada saat itu. Jadi ada Pinrang, Sidrap, Bune, Sopeng, Wajo, Polman. Jadi saya pegang 6 kabupaten. Saya koordinasi juga sama tim akun eksekutif. Jadi kalau di Syngenta itu di tim komersialnya ada agronomis sama akun eksekutif ya. Jadi kalau agronomis itu pekerjaannya adalah kita meng-create demand itu permintaan ke petani. Kita meng-create permintaan ke petani dengan cara kita demo ya. Pertama kita demo, jadi pekerjaan saya itu sama tim saya adalah bikin demo, memperlihatkan hasil dari produk Syngenta ke petani-petani. Terus habis itu kita bikin farmers meeting atau pertemuan dengan petani, yaitu kita bahasa sederhananya penyuluhan ya. Penyuluhan ke kelompok-kelompok tani, kita bikin penyuluhan, menyampaikan tentang hama penyakit dan sebagainya, dan di endingnya itu kita sampaikan solusinya adalah produk kita, produk Syngenta. Lalu setelah itu ada Farmers Field Day. Farmers Field Day adalah itu penyuluhan tapi bukan di rumah petani, tapi kita langsung ke sawah memperlihatkan hasil demo yang kita udah lakukan. Kita memperlihatkan ke petani bukti bahwa ini demonya berhasil dan memang produk ini beneficial buat tanaman Bapak, buat padi Bapak ini bermanfaat, buat jagung Bapak bermanfaat. Hingga petani itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi di sini ilmu sales kita main ya, ilmu sales marketing kita harus meyakinkan petani dengan bukti ya. Artinya bukti demo itu akhirnya mereka tertarik untuk membelinya. Seperti itu. Jadi mereka belinya tapi bukan ke kita ya. Kita bukan yang menjualnya, tapi kita punya customer kita yang satu lagi adalah kios pertanian. Jadi itu mereka kita sampaikan bahwa Bapak belinya ke kios pertanian itu. Jadi kita juga undang kios di saat pertemuan itu, kita undang petani, kita presentasi. Nanti setelah mereka tertarik, mereka belinya ke kios itu. Jadi kita sebagai promotor, ibaratnya promotor produk tersebut.
tapi tentunya dengan bukti demo. Jadi itu kerjanya agronomis ya. Agronomis memanage tim yang dimana tim itu ngelakuin tadi demo, FFD, dan biasanya akan ada expo pertanian. Expo pertanian. Dan itu expo pertanian itu biasanya besar, ngundang ratusan orang. Ini ya, yang dapat saya pelajari juga di sini tuh luar biasa banget. Karena dulu waktu di IPB kita ngadain event, itu panitia sampai 40 orangan, tapi peserta yang diundang juga cuma sekitar segitu gitu, atau 100, nggak beda jauh. Pokoknya bahkan jumlah panitia itu bisa sama dengan jumlah peserta banyaknya. Yang itu yang saya rasain ya, artinya kita bikin acara di kampus butuh orang banyak, tapi saya bikin acara ngundang 100, 200, 300 orang, itu cuma 5 orang gitu. Cuma 5 orang doang yang menghandle. Jadi jatuhnya kayak IO ya, kita bikin event expo, tapi cuma 5 atau 7 orang tim, tapi kita bisa ngundang sampai 300 orang. Itu benar-benar kita membagi pekerjaan secara sangat efisien ya. Ada yang menjadi PIC-nya, artinya dia memang wilayah di situ, JA saya, staf wilayah di situ, kamu menjadi PIC utama, kita yang lain, tim-tim lain support dari dapetin konsumsinya gimana, terus habis itu support ngundang para orang-orang dinas seperti apa, terus habis itu saya juga support gimana caranya mengkomunikasikan dengan orang-orang di kantor dan sebagainya, dan itu semua bisa terlaksana event tersebut. Itu berharga lah, itu yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita kerja di komersialnya pertanian ya. Kita bisa ngerasain nge-create event yang besar, tapi kita jumlahnya sedikit, dan itu kita bakal ngerasa fun banget. Nah itu dia agronomis ya. Nah kalau AE, tadi kalau AE itu supervisor yang satu lagi, mereka customer-nya lebih ke arah channel, artinya menghubungkan kios-kios ke dealernya Syngenta atau distributor besarnya Syngenta, seperti itu kurang lebih kerjanya. Jadi saya bagian lapang yang berkoordinasi dengan petani, lalu akun eksekutif adalah bagian lapang yang berkoordinasi dengan channel, kios-kios, dan dealer Syngenta. Nah itu adalah saat saya bekerja sebagai agronomis di Sulawesi. Dan Oke, Bang. dari situ dulu, Bang. Syngenta. Oke, sip. Aku pengen nanya. Artinya ketika itu kerjaan Bang Arif adalah create demand gitu ya, mengedukasi terkait dengan produk. Mungkin soalnya nanti ini bisa jadi salah satu referensi yang diincar sama teman-teman yang di pertanian, tapi juga suka nih kayak ngelola manusia gitu. Kan Bang Arif kan dulu juga belajar pertanian dan juga berorganisasi. Makanya bisa jadi skill-skill yang dulu ketika mahasiswa cocok kan. Karena ada interaksi sama petani dan juga harus ada product knowledge-nya. Nah, betul. Itu ketika nanti beli di kios, artinya kalau petaninya itu udah loyal, akan terjadi repeat order terus gitu ya Bang? Nanti Abang lanjut lagi ke petani yang lain gitu-gitu? Oh gitu, cara pemasarannya. Sebuah produk dari... Betul. Jadi kita harus meng-create petani loyal. Biasanya kita sebut lead farmer network ya. Jadi kita bukan sekedar hanya setelah udah terjual barangnya kita diamin gitu aja, tapi kita terus mengedukasi, kita terus melakukan kunjungan ke petani tersebut supaya petani itu juga bisa menjadi petani loyal, dan kita bangun petani tersebut menjadi lead farmer network supaya mereka mau menjadi perpanjangan tangan kita untuk mempromosikan produk kita juga ke petani-petani lain. Jadi pekerjaan kita termudahkan seperti itu. Jadi mereka udah ngerasain benar. Mereka udah ngerasain benefit dari hasil produk pertanian kita, produk Syngenta. Mereka merasakan itu, pasti mereka akan sebarkan ke anggota-anggota mereka. Jadi kita harus dapetin lead farmer network itu adalah petani yang berpengaruh di kelompok tersebut atau di desa tersebut. Oke. Betul. Paham. Ya, jadi gak usah sentuh semuanya, sentuh aja yang berpengaruh gitu ya. Ini tuh ilmunya sebenarnya udah ilmu yang pola yang udah pakem banget ya. Misalkan tokoh politik gak usah sentuh semuanya, sentuh KOL-nya kayak Ustadz dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan Abang pernah baca bukunya Malcolm Gladwell yang Bitcoin, kita ngincar cuma 3 orang, salesperson, maven, sama konektor. Jadi nggak usah ngincer banyak orang ya Bang ya. Yang dipilih benar-benar orang yang ketika ngomong didengerin. Oke, tekniknya kayak gitu ternyata. Betul. Tekniknya. Jadi di kios kita pilih juga kios yang mau kerja sama dengan kita, kios yang kebetulan kiosnya juga petani nih, kan ada aja kios yang juga petani. Kalau kita bikin demo di tempat kios itu dan berhasil, kios itu kan punya keinginan
supaya bisnis kios itu berkembang ya, pasti dia dengan Benar. sendirinya akan mempromosikan juga ke langganan-langganan petaninya. Jadi emang kios yang berpengaruh itu juga berpengaruh, petani yang berpengaruh yang vokal di masyarakat itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau mau dapetin semuanya itu pas expo. Expo itu kan kita ngundang banyak orang. Nah, itu Oke. untuk memperlihatkan ke semuanya secara umum. Tapi kalau yang benar-benar kita kunjungi secara rutin adalah para lead farmer network kita atau orang-orang yang berpengaruh yang bisa membantu pertumbuhan bisnis kita dan bermanfaat juga buat kita seperti itu. Oh, ini Manfaatnya jadi timbal balik ya, win-win solution kayak gitu, bukan cuma di satu pihak kayak gitu. ya, ini juga bisa jadi ini ya, apa namanya, inspirasi untuk teman-teman yang dengerin ini dan mungkin di marketing gitu, karena ini juga bisa diterapin dan istilahnya diamati, tiru dan dimodifikasi tekniknya. Oke, banget, bagus banget insight-nya. Nah, setelah Abang di Pulau Jawa, Abang ngapain Bang? Masih ngelakuin hal sama atau beda? Oke, jadi sekarang setelah di Pulau Jawa, jadi pertama saya perlu sampaikan bahwa Syngenta itu senang sama karyawannya itu yang melakukan hal yang berbeda atau berinovasi ya. Jadi kalau kita mau dinotis ya, artinya kita di perusahaan swasta kita harus performnya bagus. Tapi kalau semua orang performnya bagus, kita harus menunjukkan hal yang berbeda atau inovasi yang berbeda supaya kita lebih dinotis ya. Jadi pertama yang saya sampaikan mungkin yang hal berbeda di saya pada saat itu saat interview gabung di Syngenta, saya ditanya mau interview pakai bahasa Inggris, saya bilang yes pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa itu juga nilai plus di interview pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting karena dari awal setelah para rekrutmen itu ngeliat kita bisa pakai bahasa Inggris, apalagi kalau kita diinterview sama orang usernya langsung atau mungkin itu orang berpengaruh di perusahaan itu pasti juga akan menjadi salah satu nilai plus dan kita akan diperhatikan kayak gitu. Itu pertama bahasa ya, bahasa itu sangat penting. Terus performance, tentunya performance kalau kita bahasa Inggrisnya bagus tapi performance-nya nggak bagus, itu mah sama aja bohong ya. Artinya bahasa penting, performance bagus, terus inovasi. Artinya inovasi adalah waktu itu saya mulai ngerasain inovasi itu saat pandemi ya. Artinya mungkin salah satu hal berbeda yang bisa saya ceritakan sebelum saya ceritain soal Jawa Barat ya. Waktu saya masih di Sulawesi itu kan udah mulai pandemi, kita susah ketemu dengan customer, susah ketemu dengan petani, terbatasi semuanya. Itu akhirnya gimana caranya nih kita bisa nyentuh customer tapi di jalan pandemi ini gitu. Akhirnya era digitalisasi ini sangat penting ternyata. Akhirnya Zoom itu atau media platform lainnya itu bermanfaat. Kita manfaatin pada saat itu di Sulawesi, tim Sulawesi yang pertama ngelakuin Zoom meeting bersama petani ya. Artinya petaninya kita sampaikan bahwa Bapak tinggal klik link ini bisa gabung gitu. Kita ngelakuin Zoom meeting di situ. Jadi kita tetap ngelakuin farmers meeting atau farmers field day tapi via Zoom pada saat itu. Nah, kita saat ngelakuin itu mulai dilirik sama orang marketingnya Jakarta gitu, marketing dan tim komunikasinya Jakarta. Dan akhirnya mereka mau terlibat langsung dan mau ikut juga seperti apa sih proses Zoom meetingnya teman-teman Sulawesi. Waktu itu mereka ikut, mereka mulai tertarik, sepertinya bagus nih bisa diterapkan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, dari situ kita mulai bangun lagi. Petani ini kan lebih terkenal di platformnya Facebook ya, dibandingkan Zoom. Facebook. Zoom ini agak maksudnya kurang familiar, tapi sebenarnya sekarang udah mulai familiar juga di petani. Tapi Facebook adalah platform yang merakyat, jadi semua petani punya banyak komunitas petani di situ. Ternyata Zoom ini bisa dinyambungin ke Facebook, diwebinarkan. Akhirnya kita coba lagi bikin webinar ke Facebook nih di grup pejuang pangan Sulawesi pada saat itu. Kita bikin grup pejuang pangan Sulawesi yang emang udah ada dari dulu di Sulawesi yang isinya petani-petani Sulawesi. Kita bikin yang adminnya kebetulan adalah tim Syngenta Sulawesi pada saat itu. Nah, kita bikin webinar di situ, orang marketing Jakarta sama komunikasinya ikut, tertarik. Akhirnya mereka bikin platform sendiri, webinar Petani Maju Indonesia, yang akhirnya dipakai oleh seluruh Indonesia. Nah, dari situ, itu adalah hal yang bisa berpengaruh positif ke perusahaan. Jadi, itu menurut saya itu hal yang bisa saya bawa, ide saya pada saat itu, yang beneficial buat perusahaan. Terus pada saat itu juga perusahaan bikin lomba, dan pada saat itu, kebetulan tim saya menang, itu kan karena dipresentasikan ke country leader team ya, jadi di perusahaan itu ada country leader team, saya menang, dan itu berbau tentang marketing juga ya, gimana caranya kita bisa memarketkan produk kita di masa seperti ini. Pokoknya waktu itu saya menang, tapi saya tidak bisa sampaikan apa yang saya sampaikan karena
itu masih punya Syngenta ya. Jadi pokoknya seperti itu saya menang dan akhirnya ada momen di mana saya saat menjadi leader juga pasti pernah ngalamin momen momen sulit di mana ngatur orang itu kan juga susah ya. Walaupun saya punya pengalaman sebagai ketua BEM dan lain-lain, terkadang ngatur orang itu juga susah. Pasti ada aja itu. Kita pasti bisa menemuin orang-orang yang mungkin belum tentu cocok atau pernah mengalami cekcok sama kita. Itu saya pernah ngalamin itu. Itu sebagai pengalaman aja buat teman-teman bahwa itu pasti akan dilalui oleh kita semua dan kita harus bisa ngejalanin itu gitu. Saya berusaha berkomunikasi dengan baik dengan orang itu dan juga saya cerita juga ke line manager saya untuk bagaimana cara. Artinya kita punya line manager, punya atasan itu bukan tempat kita untuk hanya melaporkan pekerjaan ya. Tapi Syngenta itu juga membangun kekeluargaan di sana bahwa line manager kita itu juga bisa menjadi mentor kita atau tempat kita untuk menanyakan pendapat tentang masalah-masalah yang ada. Jadi saat itu saya nanya berkomunikasi bagaimana cara menghandle ini ke line manager atau bahkan juga orang-orang yang mungkin menurut saya berpengaruh pada saat itu. Nah itu saya lalui. Nah hingga pernah ada momen saya mau resign sebetulnya. Mau resign. Betul ada momen saya mau resign tapi akhirnya saya kembali lagi ya. Artinya saya dibujuk kembali dan tetap di Syngenta. Yaitu ini sebenarnya saya hanya nyeritain ini bahwa teman-teman kita pasti akan mengalami hal-hal seperti ini ya. Apalagi di budaya yang berbeda dan lain-lain. Nah hingga akhirnya, nah ini udah selesai ya, pokoknya cerita di sini udah terpecahkan solusinya. Nah terus hingga akhirnya ada suatu hari ada lowongan posisi kosong pada saat itu posisi kosongnya di Sulawesi sih, sama-sama di Sulawesi. Technical Excellent Lead ini tapi di Sulawesi, karena emang dari dulu Sulawesi belum ada Technical Excellent Lead-nya, waktu itu udah dipindah ke Jawa Timur dan posisinya kosong. Waktu itu saya ditawarin posisi ini, disampein udah sempet ngirim juga CV, udah ngirim juga surat izin ya. Surat izin artinya saya kan perlu izin sama line manager saya. Ya intinya saya ikut proses. Pada saat saya belum lolos di situ. Dan akhirnya ada lowongan lagi di Jawa. Saya ikut proses itu. Akhirnya saya diizinin sama line manager saya yang di Sulawesi atau yang di tim komersial. Saya diizinin. Saya ikut proses itu. Akhirnya saya lolos dan promosi di Technical Excellent Lead di Jawa. Jadi sebegitu kompleksnya internal recruitment juga bisa seperti itu. Butuh izin dengan atasan kita sendiri sebelum kita pindah ke divisi lain yang mungkin itu promosi juga kayak gitu. Kita tetap ada birokrasi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Majid ya, apa sih yang saya lakuin di Jawa Barat sebagai Technical Excellent Lead? Nah ini saya pindah ke function yang berbeda, yaitu function technical, atau dia lebih ke berbau teknis ya. Jadi sekarang ini saya fokusnya untuk melakukan trial produk-produk yang belum dirilis di pasaran atau new product introduction ya, new product introduction yang itu belum ada brandnya atau mungkin sudah ada brandnya tapi belum dirilis di pasaran. Dan ini saya harus mencari benefit-benefit yang ditimbulkan produk ini sebelum rilis di pasaran, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum dijual sama orang-orang sales, sebelum dijual sama orang komersial. Nah, jadi dari hasil trial ini, orang marketing bisa menyusun strategi untuk mereka sampaikan ke orang komersial. Jadi ini divisi saya sekarang ini banyak sekali cross-function coordination ya. Banyak sekali koordinasi dengan divisi-divisi lainnya atau function-function lainnya, dengan marketing, dengan R&D, dengan komersial. Jadi saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan marketing, berkomunikasi yang baik dengan orang R&D, berkomunikasi yang baik dengan orang sales atau komersial. Jadi kita ini kayak tengah-tengah, yang kita ini jembatan dari masing-masing itu. Ibarat seperti itu ya. Ibarat seperti itu. Dan kita juga yang support komersial. Ketika tim teman-teman komersial bingung nih, di lapang kok seperti bagaimana produk ini kok kurang bagus ya hasilnya misalnya.
Mereka biasanya tanya sama orang teknikal. Akhirnya ternyata kita cari tahu ternyata ada teknis yang mereka lakukan kurang tepat. Oh, akhirnya ketemu titik temu di situ. Jadi kita tuh banyak. Jadi ke komersial seperti itu. Kalau ke marketing kita bantu mereka menemukan strategi terbaik. Ke R&D kita tuh perpanjangan tangan dari R&D ke komersial. Dan juga kita adalah tim untuk mendevelop atau mentraining kapabilitas tim komersial. Jadi kita harus mentraining secara product knowledge-nya, secara teknisnya ke tim komersial. Jadi kalau marketing itu adalah bagaimana cara menyusun strategi untuk komersial, sales-nya. Kalau kita adalah gimana caranya menyusun teknis, agronomik teknis terbaik atau praktis terbaik untuk disampaikan tim komersial ke petani. Seperti itu. Nah, dan juga saya ngelola Learning and Development Center ya. Jadi sekarang ngelola Learning and Development Center di Jawa Barat. Nah, jadi satu Jawa Barat ini saya harus berkoordinasi sama agronomisnya, sama akun eksekutifnya, sama junior agronomisnya, junior akun eksekutifnya, sama demand creation manajernya, sama regional sales manager ya. Saya harus koordinasi sama mereka semua terkait hal-hal teknis seperti itu. Hal-hal yang berbau product knowledge, berbau pertanian, artinya agronomical praktisnya. Jadi benar-benar itu untuk komersial supportnya di situ seperti itu. Jadi benar-benar kalau teknisnya ini di sini banget lah, teknis tapi yang juga ke arah komersial. Kita ini orang tengah. Kita ini orang tengah yang kita itu nggak boleh terlalu kaku. Tim sales itu di target sales. Jadi mereka petani juga susah ya. Artinya susah disampaikan, sudah disampaikan bahwa ini maksimal hanya 2 kali Pak, dosisnya segini. Ternyata kenyataannya petani ada yang kurang dari itu dan itu. Nah, kita dari teknikal dan komersial, yang penting kita udah nyampein seperti apa aplikasi petani di situ, kembali ke petaninya. Kita dari tim teknikal udah nyampein, komersial juga udah nyampein itu ke petani, kembali lagi ke customer. Jadi lagi-lagi itu tergantung ke customer, dan saya yakin di semua perusahaan pasti kembali lagi ke customer ya. Mau dia perusahaan obat sekalipun, anjurannya 3 kali sehari, tapi customer itu cuma memakai obat itu 1 kali sehari. Kan ada aja yang seperti itu. Jadi kurang lebih pekerjaan saya sekarang di Jawa Barat kayak gitu. Jadi banyak cross function coordination. Saya juga banyak ketemu sama orang-orang luar negeri ya. Artinya banyak koordinasi sama orang Asia Pasifik, ngepresentasin hasil trial. Jadi kalau dulu saya banyak customer-nya petani, petani-petani lokal. Saya juga sekarang customer-nya atau stakeholder-nya adalah petani, orang marketing, orang komersial, orang R&D, dan juga banyak orang-orang luar negeri gitu, orang-orang luar yang kita harus presentasikan hasil pertanian kita, kayak gitu. Itu sih kurang lebih pekerjaannya. Menarik banget ya artinya ya dunia kerja ini, dan seru banget tadi dengar penyampaian dari Bang Arif. Oke, Bang. Saat Abang keterima kerja itu, tadi juga jelasin ya terkait dengan handling people yang nggak cocok sama kita dan lain sebagainya. Kira-kira Bang, skill apa sih yang zaman sekarang nih kita harus asah gitu dalam menghadapi dunia kerja? Yang pasti tadi kita udah lihat kompleksnya gitu. Tadi kan Abang baru nyebut soal komunikasi, which is penggunaan bahasa Inggris, terus soal bagaimana berinovasi, terus kesebut juga soal bagaimana menghandling people. Nah, tapi tadi ada satu hal menarik ketika Abang cerita soal dealing with people yang kita nggak cocok sama dia. Nah, itu gimana, Bang? Karena pasti akan selalu ketemu. Apakah kita ngalah? Apakah kita gimana? Nah, ini nih. Abang pasti dapat pembelajarannya dan mungkin bisa di-share itu, Bang. Itu menarik banget. Oke, thank you. Jadi gimana cara nge-dealing orang yang mungkin nggak cocok sama kita tapi dia satu tim sama kita ya? Iya, itu. Jadi pertama ya, kalau saya memposisikan diri saya harus bersikap menjadi orang yang lebih dewasa karena saya leadernya dia, walaupun saya lebih muda daripada dia, saya harus berusaha menjadikan diri saya sebagai orang yang lebih dewasa. Saya berusaha approach ya. Mungkin waktu awal saya butuh waktu untuk nggak ngobrol sama dia, itu yang ya mungkin itu yang saya rasain. Saya dulu butuh waktu untuk saya nggak approach sama dia, bahkan saya waktu itu minta untuk dipindahkan ke tim lain pada saat itu. Tapi mungkin itu bukan keputusan yang terbaik ya. Artinya kalau menurut saya yang
terbaiknya kita bisa menjadi lebih dewasa, kita ngobrol secara langsung, secara baik, kita cari apa sih permasalahannya yang apa yang kamu nggak suka dari saya dan apa yang saya nggak suka dari kamu. Jadi dari awal, ini ketika saya udah di tempat baru, di posisi baru, dari awal kita harus sampaikan bahwa kita ini adalah hal-hal yang kita sukain, ini adalah hal-hal yang kita nggak sukain. Kita sampaikan ke tim kita seperti itu. Hal-hal receh pun ya, misalnya ini makanan yang saya suka ini kayak gini, makanan yang saya nggak suka kayak gini, tempat yang saya suka untuk nongkrong atau tempat yang saya nggak suka untuk nongkrong kayak gini. Jadi mereka juga nyampein seperti itu. Jadi kita bisa tahu preference masing-masing. Terus misalnya juga saya itu nggak suka diginiin atau saya suka diginiin. Jadi kita bisa tahu cara kita menyikapi setiap individu dengan cara yang berbeda. Ada orang yang ketika dikerasin itu malah dia performance-nya nggak bagus. Ada orang yang ketika dikerasin, diberi challenge banyak, performance-nya makin bagus. Ada orang yang dilembutin, itu malah performance-nya jadi bagus. Ada orang yang dilembutin, malah performance-nya jadinya nggak bagus. Kayak gitu. Jadi kita harus survei itu dari awal. Sama tim kita harus nyampein semua itu, supaya kita bisa tahu gimana cara memperlakukan setiap individu secara berbeda, supaya menumbuhkan potensi mereka. Karena saya yakin setiap orang punya potensi, tapi potensinya kita tumbuhkan dengan cara yang berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu ya, untuk ngedeal orang yang nggak cocok sama kita ya. Ini kalau misalnya kita baru pertama ketemu mereka, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, dan misalnya sudah, aduh ini kayaknya orang nggak cocok sama kita ya. Ya artinya sikap kedewasaan, kalau kita sebagai leadernya, sikap kedewasaan kita lah yang penting. Kita harus nyampein bahwa, karena kita leader ya, karena kita leader itu kita kan juga ingin perusahaan ini tetap berkembang dengan bagus ya, berkembang dengan tetap berjalan dengan semestinya, dan kita juga ingin anak ini tetap berkembang. Kita sampaikan bahwa secara personal ya, saya itu nggak suka kalau misalnya kita ngomong di forum umum, tapi lebih baik kita ngomong personal dengan anak itu. Misalnya kita udah nggak cocok, kita ngomong personal dengan itu, kita tanya dulu dari semua target pekerjaan kamu ini apa aja yang udah selesai, kayak gitu. Misalnya ternyata ini udah selesai, tapi ternyata banyak juga yang belum selesai. Jadi mungkin konfliknya, mungkin salah satunya misalnya karena pekerjaannya dia nggak selesai. Nah, habis itu kita tanya nih, waduh ini kamu kenapa pekerjaannya nggak selesai? Apa masalahmu di sini, kayak gitu. Sedangkan teman-temanmu yang lain banyak loh yang dengan kesempatan yang sama, dengan luas wilayah yang sama, dengan support yang sama diberikan, bisa loh ngelakuin pekerjaan ini. Apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik gitu. Atau kamu nggak suka dengan pekerjaan ini, misalnya kayak gitu. Misalnya kita kan berdua ya, jadi nggak masalah kita tanya seperti itu. Karena kita sebagai leadernya, kita harus tahu akar permasalahannya apa sih yang buat kita nggak cocok sama dia, dan dia juga nggak cocok sama kita. Jadi ternyata dia ada masalah keluarga, ternyata bisa ketemu, ternyata ada masalah keluarga ini, ternyata emang dia nggak suka sama pekerjaannya, dia nggak suka sama pola kerjanya, dia kurang cocok, dia kerja di sini karena emang dia cuma butuh pekerjaan, kayak gitu. Hingga ya pokoknya banyak hal yang bisa ketemukan. Ya kalau emang ternyata dia nggak suka sama pekerjaan dan lain-lainnya, kita nggak bisa maksa dia ya dengan pola kerja kita, tapi artinya kita mungkin bisa membantu dia mencari pekerjaan yang mungkin lebih cocok. Kalau ada divisi lain yang mungkin lebih cocok buat dia, itu bisa, kalau ternyata dia lebih cocok di divisi ini, kita bisa coba usulkan. Tapi kalau ternyata emang nggak ada yang kosong sama sekali, posisi nggak ada yang kosong, ya kita bisa bantunya dengan mencari di perusahaan lain, kayak gitu. Atau kita bebaskan ke dia, seperti itu. Kalau itu ketidakcocokannya di pekerjaan. Nah, beda lagi kalau ketidakcocokannya di sifat nih. Wah, kalau banyak banget kan ketidakcocokan itu, mulai dari pekerjaan dan sifat. Kalau sifat, kita kalau sebagai leader, kita yang harus bisa lebih dewasa, tapi kita juga harus bisa nyampein. Artinya karena kita leader, kita harus nyampein, lagi-lagi caranya adalah personal approachment. Sebenarnya apapun permasalahannya, untuk mendeal seseorang, personal approachment itu harus yang dilakukan ya. Karena bisa jadi masalahnya bukan juga di dia ya, masalahnya bisa jadi di kita sebagai leader. Bisa jadi loh, bisa jadi di kita sebagai leader, atau kalaupun bukan leader ya, tapi setara gitu. Bisa jadi masalahnya juga di kita sebagai yang setim sama dia. Nah itu kita lebih baik ngobrol secara berdua, karena ada aja orang nggak suka
menyampaikan terus terang kalau kebanyakan orang. Nah dari situ kita bisa dapat permasalahannya, sama-sama bisa memperbaiki diri di situ, dan bisa menjalani ke depan kayak gitu. Jadi karena kan merekrut seseorang dan untuk mengeluarkan seseorang itu tidak mudah ya. Kita udah dapat orang, terus kita ada orang mau mecat orang karena nggak suka doang sama sifatnya atau karena nggak suka sama pekerjaan itu bukan salah satu budaya Syngenta ya. Karena kita budayanya adalah mendevelop orang. Jadi orang itu ada masalah dan lain-lain, kita harus mencari tahu akar permasalahan itu, dan kita ingin mengembangkan supaya anak itu bisa tetap di sini, di pekerjaan ini, dan bisa maju kayak gitu. Bisa maju dan dia bisa lebih baik kayak gitu. Karena yang ngerekrut kan kita juga. Kita dari awal kita yang ngerekrut dia, artinya kita sebenarnya udah memberi kepercayaan ke dia. Kalau kita langsung keluarkan, berarti sebenarnya bisa jadi kesalahannya di kita juga yang ngerekrut. Jadi sebenarnya kita sebagai leader itu juga bertanggung jawab atas performance dari tim. Ya, intinya kayak gitu ya, Jit. Untuk mengendil ketidakcocokan adalah personal approachment ke orang itu, dan kita bukan cuma ngejudge ke dia, ngasih tahu apa yang kita nggak suka, tapi kita tanya balik, apa sebenarnya yang membuat kamu nggak suka dengan saya? Itu. Supaya bisa ketemu titik temunya. Oke, Bang. Insight yang sangat bagus, karena itu pasti akan ditemukan di beberapa situasi dimanapun dan kapanpun. Nah Bang, ini karena waktu tinggal sedikit lagi, mungkin Abang bisa semacam closing statement terkait dengan teman-teman nih yang pengen berkarir di perusahaan pertanian. Mangga Bang. Oke. Waduh, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Oke. Jadi closing statement saya adalah apa yang kita lakukan hari ini itu pasti akan berdampak dengan apa yang kita lakukan di kemudian hari. Jadi hal positif atau negatif yang kita lakukan hari ini itu akan kita rasakan di masa yang akan datang. Dan apa yang kita rasakan hari ini itu pasti dari hal-hal yang kita lakukan di masa lalu atau dahulu. Jadi kalau kita dapat banyak kemudahan pada hari ini, banyak hal positif, itu pasti karena Allah membalasnya dengan hal-hal kebaikan yang mungkin kita rasakan di masa lalu, hal-hal kesulitan tapi itu baik di masa lalu, kita dapat permudah hari ini. Jadi semua itu ada sebab akibatnya. Everything punya sebab dan akibat, punya balasan. Allah itu memberi kebalasan kebaikan kepada kita semua. Jadi give your best today for a better tomorrow. Oke, thank you banget Bang Arif untuk sesi kali ini. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Syngenta, bisa hubungin Bang Arif. Sosial medianya apa Bang? Instagramnya apa? LinkedIn-nya apa? Kasih tahu teman-teman semua. Oke. Kalau sosial media Syngenta, ada yang pertama syngenta.com, syngenta.co.id, terus syngenta.co.id. Lalu kita juga punya Instagram Syngenta Indonesia. Kita juga punya YouTube. Kita juga punya YouTube Syngenta Indonesia. Nah, itu adalah sama Facebook, kita bisa ikutin webinar Petani Maju Indonesia ya. Webinar Petani Maju Indonesia, dan kita juga punya Facebook Syngenta. Nah, itu platform-platform sosial media kita yang bisa teman-teman ikutin. Nah, kalau Bang Arif sendiri nih, kalau ada anak IPB yang approach Bang Arif nih, Bang, pengen nanya-nanya lebih lanjut Bang, tentang Syngenta nih, nggak cukup dari wawancara yang alumni muda ini gitu. Itu bisa approach kemana Bang? Oke, kalau bisa kontak saya di Facebook, saya ada Muhammad Arifianto, sama Instagram saya Arifiantom atau Muhammad Arifianto juga. Itu ya. Jadi saya aktifnya cuma di dua media sosial, Facebook Muhammad Arifianto sama Instagram Arifiantom. Oh, saya juga punya YouTube Arifiantom juga, kalau ada yang teman-teman. Subscribe. Iya. Itu bahasa Bang. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Sesi kali ini seru banget. Bang Arif bahasnya detail banget. Semoga teman-teman jadi terinspirasi nih untuk mengikuti jejak Bang Arif untuk teman-teman yang pengen berkarir di dunia profesional. Oke, cukup sekian dari saya, Maju Siregar. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain-lain. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini
agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.